Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah, khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, dan seluruh para guru kita yang menyampaikan kita, menyambungkan kita kepada beliau semuanya. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai kepada hikmah yang ke-100 pada pertemuan sebelum bulan Ramadan yang lalu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hikmah yang ke-101 dan 102 insya Allah, di mana hikmah dari yang disampaikan, yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari ini jumlahnya kurang lebih 265. Maka kita sudah mengkaji 100 kurang lebih. Di dalam hikmah yang ke-101 ini, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan, mata auhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftahalaka babal unsi bihi. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikanmu tidak nyaman dari makhluknya, maka ketahuilah sesungguhnya dia sedang membukakan untukmu pintu kedekatan dengannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita tidak nyaman dengan manusia, tidak nyaman dengan kondisi kehidupan kita, tidak nyaman dengan permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi di dunia ini, itu ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang membukakan untuk kita pintu kedekatan dengannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita lihat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil beliau sudah tidak memiliki ayah. Setelah itu ditinggal sang ibu. Setelah ditinggal sang ibu, kemudian ditinggal sang kakek. Sampai kemudian Rasulullah hidup di tengah masyarakat yang penuh kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berhala. Dan Rasulullah tidak nyaman dengan itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kenabian, mendapatkan kerasulan. Apakah setelah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaman hidup beliau? Kita melihatnya sebagai manusia tidak nyaman. Rasulullah setelah melantangkan dakwah, Rasulullah dimusuhi oleh siapa? Oleh kaumnya. Jadi Allah menjadikan Rasulullah tidak nyaman dengan makhluk.
Artinya Allah sedang membukakan pintu untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu apa? Pintu kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan demikian, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di dunia ini tidak nyaman dengan makhluk, tidak nyaman itu sudah pasti. Kita punya masalah, punya ini, punya itu. Artinya Allah menghendaki dari kita untuk mendekat kepada siapa? Mendekat kepada makhluk yang lain. Oh, saya ada masalah ini. Orang ini bikin buat masalah. Akhirnya kita nyari orang lain untuk mendukung kita. Jangan. Yang dicari adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu sebenarnya Allah menginginkan kita jangan mendekat kepada makhluk. Tapi mendekatlah kepadaku yang membuat kamu terjerumus di dalam masalah itu. Jadi itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permasalahan, kemudian dia tidak nyaman dalam kondisi itu, setelah itu dia mendekat kepada Allah dan dia dekat dengan Allah, maka dia akan melihat kesulitan itu sebagai kelapangan. Karena apa? Karena kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, Rasulullah tidak menghadapi masalah? Menghadapi masalah. Bagaimana para sahabat disiksa, Rasulullah diembargo. Maka sepertinya Indonesia ini butuh diembargo, Pak. Biar kita bangkit dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diembargo Rasulullah, kemudian diperintahkan oleh Allah mencari pertolongan ke Taif, diusir. Seterusnya seperti itu. Tapi Rasulullah, apa yang dialami Rasulullah? Rasulullah lebih memilih untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedekatan itu justru menjadikan kesempitan menjadi kelapangan. Karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika hamba ini sudah sampai kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia melihat sifat indahnya Allah, sekaligus juga akan melihat sifat kedigdayaan Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang arif, yang telah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan alamatul iflas al-isti'nasu binnas. Tanda-tanda dari orang yang rugi atau pailit itu adalah ketika dia mendekat kepada manusia. Jadi bukan mendekat kepada Allah, mendekat kepada manusia itu justru menjadikan manusia itu rugi. Maka kalau kita ingin abadi, mendekatlah kepada yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba ini dalam ujian, dia tidak nyaman dengan dunia, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Imam Ibnu Athaillah melanjutkan di sini, mata atlaqa lisanaka bittalabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisanmu terbuka untuk memohon, untuk berdoa, fa'lam, maka ketahuilah annahu yuridu ayyu'tiyaka, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dia akan memberimu. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala membukakan lisan kita untuk berdoa, artinya Allah akan memberi kita.
Siapa yang memberikan inspirasi kepada kita untuk berdoa? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Maka apa doa yang patut kita minta dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita dimudahkan untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah apa-apa yang Allah minta dari kita. Jadi Allah meminta dari kita untuk melakukan apa? Maka itulah yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, hal sesuatu yang Allah minta dari kita dan kita lafadzkan setiap hari. Tapi karena kita kurang menghayati, kita tidak paham itu. Apa yang Allah minta dalam kehidupan kita? Yang Allah minta dalam kehidupan kita adalah istiqomah. Berapa kali kita berdoa dengan keistiqomahan itu? Setiap rakaat kita berdoa dengan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu istiqomah. Istiqomah di jalan siapa? Di jalan Allah. Di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu doa yang selalu kita lantunkan di setiap sholat kita. Maka merugi sekali ketika ada orang yang sama sekali tidak terdetik hatinya untuk melaksanakan sholat. Mau sholat berjamaah, mau sholat munfarid. Bahkan terkadang dia meninggalkan sholat. Itu dia meninggalkan sholat karena tidak mau sholat, atau Allah tidak mau bertemu dengan dia. Bayangkan kalau Allah tidak mau bertemu. Sholat itu pertemuan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik doa yang harus kita lantunkan adalah apa yang Allah minta dari kita. Bukan apa yang kita minta dari Allah. Jadi Allah meminta apa kepada kita? Meminta istiqomah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berdoa, dan itu sudah pasti Allah akan mengabulkan. Allah akan memberi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Maka segala sesuatu dari nikmat itu yang bersamamu itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa yang lebih indah dari nikmat keistiqomahan? Keistiqomahan tadi tidak ada. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Man u'tiyat du'a lam yuhram al ijabah." Barang siapa yang dianugerahi doa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diharamkan baginya pengabulan doa tersebut. Jadi kalau kita berdoa itu sudah pasti terkabul. Terkabul dengan keinginan siapa? Keinginan Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan kita. Ini hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Yusri, wa idza aradtal ijabata fa'alaikal iltizamal adaba fid du'ai. Jika kamu menginginkan terkabulnya doa yang kau lantunkan, hendaknya engkau menjaga adab dalam berdoa. Apa adab dalam berdoa? Adab dalam berdoa dikatakan di sini fala tahjur wasi'an. Apa itu fala tahjur wasi'an? Jangan menyempitkan yang luas. Menyempitkan yang luas. Ini ada cerita. Seorang badui datang ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk, dia ingin buang hajat. Tiba-tiba dia buang hajat di Masjid Nabawi di pojokan. Setelah itu seluruh para sahabat yang ada di situ melaknat badui ini. Kemudian Rasulullah melihat itu. Rasulullah mengatakan, biarkan sampai dia selesai. Ya, sampai dia selesai membuang hajatnya. Setelah selesai,
Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat yang melaknat Badui tadi untuk menyiram air hajatnya itu. Dan waktu itu belum karpet seperti ini. Belum karpet seperti ini. Kalau itu terjadi di sini ya jangan, dilarang dulu lah. Toiletnya di belakang. Kalau dulu nggak ada toilet. Dulu tidak ada toilet dan masih tanah. Maka ketika ada yang seperti itu Rasulullah memerintahkan untuk menyiramnya dengan air agar meresap ke tanah sampai kering. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan biarkan dia selesai. Setelah itu sahabat yang melaknat diminta untuk menyiramkan air kepada hajat badui tersebut. Kemudian badui tersebut wudhu. Setelah berwudhu dia sholat. Selesai sholat, badui tersebut berdoa. Allah, kurang lebih maknanya, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan rahmati selain kami. Gitu. Karena apa? Karena sahabat yang lain kan melaknat badui ini. Jadi badui itu berdoa, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan rahmati selain kami. Nah ini Rasulullah mengomentari, tidak boleh berdoa seperti itu. Kenapa? Karena rahmat Allah itu luas dan untuk semua. Maka berdoalah kebaikan itu untuk semuanya. Maka jangan menyempitkan yang luas. Itu maksud dari salah satu adab dari doa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan juga sebaik-baiknya doa adalah memohon al-afwa wal afiyah. Ya, jadi ampunan, afiah dan keselamatan, kesehatan itu yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu bagian dari doa yang paling baik untuk dilantunkan adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, keistiqomahan juga. Ini juga sebab kenapa Al-Fatihah itu disebut sebagai Ummul Quran atau Ummud Du'a. Induk dari Al-Quran, induk dari doa karena di dalamnya ada permohonan untuk istiqomah berada di jalan yang lurus. Yaitu keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa tidak kita istiqomah tapi tidak mengenal Rasulullah? Tidak bisa. Harus mengenal Rasulullah. Kita sekarang dijauhkan dengan Rasulullah. Kita tidak mengenal Rasulullah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangani permasalahan? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi musuh-musuhnya? Itu semuanya ada di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanpa mengenal Rasulullah mustahil kita bisa selamat. Mustahil. Tidak mungkin kita bisa selamat tanpa mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua contoh ada di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita bisa istiqomah tanpa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua hikmah-hikmah yang tertulis di dalam kitab manapun, buku manapun, semuanya bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah berdoa untuk Sayyidah Aisyah. Beliau berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama li dzambiha wa ma ta'akhkhara. Ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhara. Ya Allah, ampunilah untuk Aisyah dari dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Sayyidah Aisyah bahagia mendengar doa itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, ketahuilah wahai Aisyah, sungguh aku berdoa dengan doa itu di setiap sholatku untuk umatku. Jadi Rasulullah mendoakan doa tersebut untuk kita semuanya.
Kalau kita, ayo di doa kita, nggak perlu disebutkan, kita refleksikan ini ke diri kita. Doa yang kita minta kepada Allah, ada tidak yang untuk umatnya Nabi Muhammad? Pasti untuk pribadi dulu kan? Pribadi dulu, pribadi baru terakhir. Itu pun Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan-jangan Rabbana atina fid dunya hasanah yang dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan untuk umatnya. Maka tidak mungkin kita bisa melewati kehidupan ini tanpa Nabi Muhammad, itu tidak mungkin. Harus melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak bisa hidup. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak bisa sholat. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak bisa belajar, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pentingnya kita untuk mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita dapat melaksanakan kehidupan ini seperti tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikatakan oleh seorang ulama Al-Kattani namanya, lam yaftahillahu lisanal mu'mini bil ma'zirati illa waqad fatahalahu bil maghfirati. Tidaklah Allah membukakan lisan seorang mukmin bil ma'zirah, dengan pengakuan kesalahan, illa melainkan waqad fatahalahu bil maghfirah, melainkan Allah telah membukakan baginya ampunan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kemudian kita mengakui kesalahan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mengakui itu kita sudah mendapatkan ampunannya. Kenapa? Karena kita sudah mengakui kesalahan tersebut di hadapan Allah. Siapa yang membuat kita mengakui kesalahan itu? Allah. Allah yang membuat kita mengakui kesalahan, maka artinya ampunan itu sudah diberikan. Ampunan itu sudah diberikan. Itu tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah sudah mengampuni. Berapa banyak yang melakukan kesalahan tidak mengakui kesalahannya? Tidak mengakui dia. Berkilah, banyak sekali alasannya. Berputar-putar itu artinya apa? Allah belum mengampuni. Dia belum mengakui. Tapi kalau dia sudah mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Allah sudah memberikan ampunan itu dengan pengakuan hamba tersebut. Maka kalau kita melakukan kesalahan, kita mengakulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan itu. Maka Allah sudah pasti akan mengampuni. Karena pengakuan itu inspirasinya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tangga-tangga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai pembuka dari pintu kemakrifatan, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu pertama, Allah memberikan dia permasalahan. Dia tidak nyaman dengan makhluk, tidak nyaman dengan manusia. Ketika tidak nyaman dengan manusia, kepada siapa dia kembali? Ketika kembalinya kepada manusia, maka dia belum selesai. Dia pasti akan memiliki masalah lagi dan tidak nyaman lagi. Kemudian karena ketidaknyamanan itu, dia kembali lagi, mencari tempat kembali. Mencari tempat kembalinya kepada siapa? Kepada manusia lagi, maka dia belum selesai. Ketika dia kembali kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu doa bagi dia. Ketika Allah sudah membukakan pintu doa, maka ketahuilah doa tersebut pasti terkabul. Doa tersebut pasti terkabul karena kedekatan itu. Dan apakah ketika sudah dekat, dia sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian dia tidak butuh lagi kepada Allah? Itu salah. Justru dia tambah butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan di sini,
Al-arifu la yazulu ittiraruhu. Orang yang sudah arif mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak hilang ittiraruhu, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia dekat kepada Allah, dia semakin butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah butuh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian dia dekat dengan Allah malah dia nggak sholat 5 waktu. Oh, saya sudah selesai dengan sholat 5 waktu. Loh, itu artinya bukan ketemu dengan Allah, tapi ketemunya dengan setan. Ada yang sedekat Nabi Muhammad? Tidak ada. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat. Ketiduran ya. Pernah Nabi Muhammad ketiduran. Tapi tidak pernah Nabi Muhammad meninggalkan sholat. Artinya terus butuh kepada Allah, butuh kepada Allah. Bahkan Rasulullah sering mengatakan kepada Sayyidina Bilal, arihna bihaya Bilal. Bilal azan. Ayo istirahatkan kita dengannya, dengan sholat itu. Jadi istirahatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sholat. Rasulullah nikmat dengan sholat itu. Nikmat dengan sholat itu. Kita belum sampai kepada derajat seperti Imam Asy-Syafi'i. Seperti Imam Abu Hanifah, seperti Sayyidina Utsman, belum. Sulit kita untuk menikmati hal-hal yang seperti itu. Para sahabat ketika tertusuk panahnya dicabut kapan? Ketika sholat. Dan itu tidak terasa. Sudah sampai seperti itu kehadiran jiwa kita ketika sholat? Tidak. Tapi ya sudahlah, alhamdulillah kita masih sholat. Alhamdulillah kita sholat, kita terus masih mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan sholat dan ibadah itu kita dianugerahi oleh Allah untuk terus mendekat dengan ibadah-ibadah yang sunnah yang lainnya. Baik itu puasa, sholat malam, sholat duha, sholat syuruk, kemudian sholat tahajud, sholat taubat, sholat awabin, dan seterusnya. Dan banyak lagi ibadah-ibadah sunnah yang lainnya yang itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah arif justru kebutuhannya kepada Allah itu semakin bertambah, bukan tambah hilang. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Dan keputusannya sekali-kali tidak pernah bersama dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala keputusan di dalam kehidupannya itu karena Allah. Keputusannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sulit. Sulit kecuali dengan apa? Kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad itu cara paling mudah. Bahwa dengan mengikuti Nabi Muhammad kita bisa karena Allah Subhanahu wa taala. Coba Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Beliau berdua ingin mengikuti Rasulullah, mengikuti perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar mensedekahkan 100% hartanya. Sayyidina Umar juga ingin sedekah, ingin berjuang dengan hartanya dan jiwanya yang diberikan setengah. Maka kata Sayyidina Umar apa? Saya tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Artinya melaksanakan perintahnya Rasulullah lebih all out, lebih kafah Sayyidina Abu Bakar dari Sayyidina Umar ketika itu. Maka Sayyidina Umar mengikuti Rasulullah tidak mampu. Dia mengikuti Sayyidina Abu Bakar dulu. Karena Sayyidina Abu Bakar ketika itu kondisinya sudah all out kafah bersama Rasulullah. Maka jangan heran ketika Allah menikahkan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah. Karena apa? Karena dekat sekali Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan all out dalam berjuang sampai semuanya diberikan.
Bisa Sayyidina Abu Bakar memberikan semuanya itu, harta, jiwa, semuanya diberikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa seperti itu kalau belum sampai kepada Allah, tidak mungkin. Beliau sudah sampai. Beliau tidak butuh dengan dunia itu, yang dibutuhkan hanya Allah. Maka beliau berjuang bersama Rasulullah. Dan Sayyidina Umar waktu itu masih setengah. Setengahnya untuk perjuangan, setengahnya untuk keluarga. Itu manusiawi. Dan itu sudah Masya Allah. Di zaman ini sudah Masya Allah. Masya Allah. Itu bisa seperti itu tanpa adanya keimanan mengikuti Rasulullah. Tidak bisa. Tidak bisa. Kecuali dengan mengikuti Rasulullah. Jadi imam, jadi khatib, ngajar, jadi apapun kita, melaksanakan apapun kita, bayangkan Rasulullah. Kita mau sedekah, mau nyumbang, mau bantu, mau apa, bayangkan Rasulullah. Dulu Rasulullah tidak pernah menolak orang yang meminta. Maka bayangkan Rasulullah, sehingga ketika kita bersedekah itu, kita tidak merasa lebih hebat dari orang yang kita sedekahi. Kita hanya ingin melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika kita menasehati, menyampaikan sesuatu, ngajar, menjadi imam, khatib, atau di rumah kita sebagai kepala keluarga, bayangkan Rasulullah. Ketika ingin menyampaikan kebaikan, sampaikan, bayangkan pertama Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menasehati keluarga, bagaimana Rasulullah menyampaikan, membimbing. Kita hanya meniru Rasulullah. Maka itu yang disebut dengan ittiba. Ittiba itu mengikuti Rasulullah. Kalau kita membayangkan Rasulullah, mungkin nggak di hati kita itu, oh biar saya dianggap ini. Tidak mungkin. Mustahil itu. Kalau kita membayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu maksud dari apa? Maksud dari ini guru dari Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, namanya Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Beliau pernah mengatakan, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hilang dari pandanganku 1 detik saja, maka aku tidak memasukkan diriku sebagai golongan dari umat Nabi Muhammad. Itu guru dari Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Itu maksudnya bukan Rasulullah nampak di mata, bukan. Maksudnya adalah seluruh keseharian beliau itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu maksudnya. Jadi tidak sedetik pun Rasulullah hilang dari pandangannya. Maka ketika sudah seperti itu, dia akan dekat dengan Allah dan terus terpaut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh ketetapan, keputusan, tindakan yang dia lakukan dalam kehidupannya itu semuanya berdasarkan tuntunan Rasulullah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika terus butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia tidak butuh lagi kepada selain Allah. Kalau sudah bergantung kepada Allah, siapa yang akan memenuhi kebutuhannya? Allah. Siapa akan yang memenuhi seluruh keinginannya? Allah. Siapa yang akan memberikan dia petunjuk? Allah. Semuanya Allah, Allah, Allah. Dan itu masing-masing dari setiap manusia berbeda-beda pintu yang dibukakan. Pintu dibukakannya berbeda. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Dan ketetapannya sekali-kali tidak bersama dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu tahaqqaqa bil ubudiyyati fala yashghaluhu anillahi syaghilun, yusghiluhu anillahi syaghilun. Maksudnya adalah
penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar penghambaan dan tidak disibukkan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ini urusannya hati, ya. Urusannya hati. Kita melakukan segala sesuatu karena Allah, bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Melakukan segala sesuatu karena Allah. Allah memberikan kita ujian, haus. Misalkan haus, maka kita diminta minum. Nah, untuk mencari minuman itu bagaimana? Itu Allah memberikan syariatnya. Minum. Setelah minum, kita harus tetap yakin bahwa hilangnya haus itu bukan karena air ini, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan melalui sebab air ini. Bisa tidak Allah menghilangkan haus tanpa air? Bisa. Bisa sekali. Maka di dunia ini ada sunnah Allah, sunnah kauniyah itu sunnah penciptaan. Kalau haus minum, kalau lapar makan, kalau ingin punya keturunan menikah. Kemudian kalau ingin mendapatkan penghasilan bekerja. Itu semuanya sebab sunnatullah yang Allah jadikan aturan di dunia ini. Tapi sebab itu bisa tidak berfungsi jika Allah berkehendak. Maka semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita makan. Bisa hilang lapar kalau kita tidak bismillah? Tidak. Bahkan di banyak kisah Rasulullah mengatakan jangan sentuh dulu makanannya sebelum aku datang. Maka di dalam majelis biasanya kita kalau ada acara ada apa nunggu ulama orang yang alim dulu yang memulai. Kenapa? Karena orang alim itu kalau makan minum pasti bismillah. Keberkahan itu menyelimuti semuanya. Tapi kalau sudah sentuhan pertama tanpa bismillah, setan, jin, semuanya ikut makan sama kita dan gak ada berkah di sana. Maka jangan heran kalau makannya banyak, terus yang gak kenyang-kenyang. Itu artinya tidak berkah. Tidak ada keberkahan di sana. Bagaimana kalau yang memulainya Rasulullah? Nah, itu pentingnya kenapa semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tutup. Di sini dikutip dalam satu ayat yaitu dalam surat Al-Qasas. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu ini akan binasa, hancur semuanya. Hancur semuanya, hilang semuanya. Kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang abadi hanya Allah. Maka jika yang abadi Allah, maka yang bisa menjadikan ciptaannya ini abadi itu hanya Allah. Jadi kita ketika beriman kepada Allah terpaut kepada yang abadi, maka kita akan abadi. Kita akan abadi. Maka buku-buku, coba sekarang ada imam besar, banyak ulama besar, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggalkan apa? Meninggalkan harta atau meninggalkan ilmu? Ilmu. Abadi tidak ilmunya? Abadi sampai sekarang. Siapa pengikutnya? Banyak sekali pengikutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Itu yang ditinggalkan ilmu. Abadi sampai sekarang. Mungkin tidak pendapat-pendapat beliau itu abadi sampai sekarang. Bahkan sampai hari kiamat nanti kalau orangnya nggak ikhlas. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi yang menjadikan abadi itu bukan manusianya yang abadi, tapi apa yang ditinggalkan itu abadi. Abadi. Maka kalau kita ingin abadi, dipautkan kepada yang abadi. Dipautkan yang abadi. Dan Allah sudah membuat sistemnya agar itu abadi. Universitas pertama di dunia ini, itu siapa yang mendirikan?
yang mendirikan seorang wanita namanya Fatimah Fihriyah. Di Maroko, di kota Fes namanya. Universitas itu usianya sudah 1.200-an tahun. Universitas, namanya Universitas Qarawiyyin. Dan itu sistemnya apa? Wakaf. Itu tidak bisa hal-hal seperti itu usia sampai universitas, wakaf, usianya 1.200 tahun. Bisa kalau orangnya nggak ikhlas? Nggak bisa. Tidak bisa. Ilmu juga seperti itu. Maka banyak ilmu-ilmu para ulama, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meninggalkan apa? Harta? Bukan, meninggalkan ilmu. Buku-buku, karya, semuanya. Dan itu tidak bisa kecuali kalau orangnya ikhlas. Orangnya ikhlas. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah menguji kita, itu artinya membuat kita tidak nyaman dengan dunia, tidak nyaman dengan manusia, artinya meminta kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mendekat kepada Allah, maka kita akan bermunajat, memohon, berdoa kepada Allah, dan ketika sudah berdoa, yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan, Allah akan memberi. Ketika sudah diberikan kedekatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, justru akan mengantarkan kita kepada terus butuh dan terus ingin mendekat, memiliki hajat kebutuhan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru tambah menjauh atau menghilang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, segala keputusan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin butuh kepada Allah sehingga tidak butuh kepada yang lainnya. Itulah yang sebagai tanda bagi kemakrifatan seorang hamba. Kemakrifatan seorang hamba, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada titik kemakrifatan tersebut di dalam garis kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sisa-sisa usia kita. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.